Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang malu. Malu salah satu bentuk emosi, yaitu kondisi yang dialami manusia akibat sebuah tindakan yang dilakukannya di mana tindakan tersebut bertentangan dengan aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga dia ingin menutupinya. Penyandang rasa malu secara alami ingin menyembunyikan diri dari orang lain karena perasaan tidak nyaman jika perbuatannya diketahui oleh orang lain. Dari pengertian di atas, budaya malu adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat karena rasa malu adalah kontrol alami manusia agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, aturan, atau perbuatan-perbuatan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Budaya malu sangat erat kaitannya dengan kemajuan peradaban masyarakat. Tingginya budaya malu dalam suatu kelompok masyarakat akan meningkatkan kualitas keberadaban masyarakat. Budaya malu membuat kehidupan lebih tertata sehingga energi positif akan membuat aspek-aspek kehidupan akan berjalan dengan baik dan pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang sejahtera dan damai. A. Definisi rasa malu. Menurut Ahmad Satori Ismail, ketika seorang mau melanggar aturan agama misalnya, maka ia merasakan dalam dirinya sesuatu yang tidak enak, merasa malu ataupun rasa takut, karena pelanggaran agama atau menentang disiplin bertentangan dengan fitrahnya sehingga menimbulkan rasa malu. Seorang yang ingin mencuri kemudian tidak jadi mencuri karena dalam dirinya masih ada rasa malu. Namun bila rasa malu ini dikikis terus dengan pelanggaran, maka hilanglah rasa malunya dan akhirnya menjadi orang yang memalukan. Contohnya seorang wanita yang berpakaian ketat, pada awalnya ada rasa malu, yang kemudian lama-kelamaan menjadi hilang rasa malunya. Kemudian akan disampaikan oleh Mbak Leli Nur Safitri, kepadanya saya persilakan. B. Keutamaan rasa malu. Rasa malu adalah penghalang manusia dari perbuatan dosa. Rasa malu adalah pangkal semua kebaikan dalam kehidupan ini, sehingga kedudukannya dalam seluruh sifat keutamaan adalah bagaikan kepala dengan badan. Maksudnya, tanpa rasa malu, maka sifat keutamaan lain akan mati. Dalam sebuah hadis disebutkan, rasa malu tidak mendatangkan selain kebaikan. Busyair bin Ka berkata, dalam kata-kata bijak tertera, sesungguhnya rasa malu memiliki keagungan dan dalam rasa malu terdapat ketenangan. HR Bukhari dan Muslim. Rasa malu merupakan salah satu cabang dari iman dan indikator nilai keimanan seseorang. Rasa malu adalah cabang dari iman, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, iman terdiri dari 60 cabang, lebih dari rasa malu sebagian cabang dari iman. HR Bukhari. Rasulullah SAW melewati seorang Ansor yang sedang menasehati saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah ia memiliki rasa malu, karena malu itu termasuk dalam keimanan. Bukhari dan Muslim. Bahkan lebih dari itu, dalam hadis lain dinyatakan, iman dan rasa malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan kondisi. Bila rasa malu tidak ada, maka iman pun akan sirna. HR Al-Hakim. Rasa malu adalah inti akhlak Islami. Anas radhiyallahu an meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah rasa malu. Diriwayatkan dari I'la bahwa Rasulullah SAW melihat seorang mandi di tanah lapang. Maka Rasulullah seketika naik mimbar dan setelah memuji Allah, beliau bersabda, sesungguhnya Allah adalah Maha Malu, yang suka menutupi aib, yang mencintai rasa malu. Jika salah seorang dari kamu mandi, hendaklah ia mandi di tempat tertutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jafar. Untuk Jafar dipersilahkan. C. Karakteristik rasa malu. Diriwayatkan dari Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah telah bersabda, pada suatu hari, milikilah rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami alhamdulillah telah memiliki rasa malu. Rasulullah bersabda, bukan sekedar itu, akan tetapi barang siapa yang malu dari Allah dengan sesungguhnya, hendaknya menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalamnya. Hendaknya ia menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya. Hendaknya ia mengingat mati dan hari kehancuran. Dan barang siapa ingin akhirat, ia akan meninggalkan hiasan dunia. Barang siapa yang mengerjakan itu semua, berarti ia telah merasa malu kepada Allah dengan sesungguhnya. Musnad Ahmad.
Berikut ini penjelasan 4 karakteristik rasa malu yang sebenarnya. 1. Menjaga kepala dan sekitarnya. Yang dimaksud dengan menjaga kepala dan sekitarnya adalah sebagai berikut. A. Menjaga indera penglihatan agar jangan sampai melihat kepada yang haram, mencari-cari kesalahan orang lain dan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk menjaga indera penglihatan adalah menggunakan untuk membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, merenungi alam semesta, dan bersenang-senang dengan memandang yang halal. B. Menjaga indera pendengaran dengan menggunakannya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan pengajian, dan menjauhi mendengarkan ghibah, namimah, dan sebagainya. C. Menjaga lisan dengan mempergunakan untuk zikrullah, memberi nasihat, menyampaikan dakwah, dan menjauhi segala ucapan yang diharamkan seperti adu domba, mengumpat, menghina orang lain, dan sebagainya. 2. Menjaga perut dan seisinya. Yang dimaksud dengan menjaga perut seisinya adalah A. Menjaga hati dan menanamkan keikhlasan dan melakukan muhasabah serta mematuhi penyakit hati seperti riya, ujub, sombong, kufur, syirik, dan sebagainya. B. Menjaga saluran pernafasan dengan tidak merusak saluran pernafasan seperti merokok dan sebagainya. C. Menjaga kemaluan dengan menjauhi apa-apa yang diharamkan Allah seperti perzinahan dan sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang malu. 3. Mengingat mati dan hari kiamat. Mengingat mati akan membawa kita kepada upaya untuk meningkatkan ketakwaan. Kematian cukuplah bagi kita sebagai nasihat agar kita taubat dan kembali kepada Allah. Orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa melupakan kebaikan, mengingat dosa, mengingat kematian, melihat orang yang lebih rendah di bidang dunia, dan melihat orang yang lebih baik dalam bidang akhirat. Orang yang mengingat kematian akan terdorong untuk menyiapkan bekal menuju akhirat dan malu melanggar larangan Allah. 4. Menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir. As-Sindi mengatakan dalam syarah Sunan Ibni Majah, pengertian hadis "bila kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah semaumu" adalah bahwa rasa malu itu merupakan benteng manusia dari perbuatan buruk. Orang yang memiliki rasa malu terhadap Allah akan menghalanginya dari perbuatan pelanggaran agama. Orang yang malu terhadap manusia akan menjauhi semua tradisi jelek manusia. Bila rasa malu ini hilang dari seseorang, maka ia tidak peduli lagi terhadap perbuatan dan ucapannya. Perintah dalam hadis ini memiliki makna pemberitahuan yang intinya bahwa setiap orang harus memiliki perbuatannya. Bila perbuatan itu tidak menimbulkan rasa malu, maka hendaknya ia melakukan, bila sebaliknya ia harus meninggalkannya. Sunan Ibni Majah, Syarh Shindi, sisi orang lain, dan sebagainya. Namun demikian, perkembangan kehidupan membuat nilai-nilai pun akan berubah. Begitu juga nilai malu agak bergeser sebagai sebuah nilai, maka mau tidak mau akan sangat tergantung pada orang-orang yang berada pada suatu sistem. Orang-orang yang berubah akan menggerakkan perubahan sistem yang ujung-ujungnya juga akan mengubah nilai-nilai itu sendiri. Sebuah penelitian tentang pengaruh modernisasi di Singapura oleh Chen ditemukan terjadinya perubahan besar dalam struktur dan nilai-nilai hidup di masyarakat. Terjadi kerenggangan kekerabatan, hubungan antara manusia yang tidak lagi instan, dan aspirasi yang mengarah pada hal-hal yang material. Begitu juga penelitian oleh seorang ahli psikologi sosial yakni Sharif, yang menemukan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok orang dibangun oleh orang-orang yang berada di dalam kelompoknya, yang kemudian akan terjadi perubahan nilai seiring terjadinya interaksi sosial dengan sekelompok yang lain. Hal ini didukung pula oleh pendapat seorang ahli psikologi lintas budaya, Berry, yang mengungkapkan bahwa ada sebuah hubungan yang berkelanjutan antara kondisi ekologis dan sosiopolitis dengan perilaku seseorang. Mungkin itu saja dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf.